Ibnu Al-Hatham adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan. Namanya dikenal luas sebagai Bapak Optik Modern. Ia lahir pada tahun 1965 di kota Basra, Irak, pada masa keemasan dinasti Abbasiyah. Lingkungan intelektual Basra yang kaya akan manuskrip Yunani, Persia, dan India membentuk cara berpikirnya sejak kecil. Sejak usia muda, Ibnu Al-Hatham menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat terhadap cahaya, alam, dan fenomena fisika yang terjadi di sekitarnya. Keluarga Ibnu Al-Hatham hidup sederhana namun sangat menghargai pendidikan. Ayahnya bekerja sebagai pegawai pemerintahan, sementara ibunya terkenal bijak dan penuh perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Sejak kecil, Ibnu Al-Hatham belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan tata bahasa Arab. Pelajaran dasar ini memberikan fondasi logis dan metodologis untuk pemikirannya kelak. Setelah itu, ia memperluas pengetahuannya ke matematika, filsafat, astronomi, dan fisika. Basra yang kosmopolitan menyediakan akses ke banyak karya ilmiah dari berbagai peradaban, terutama karya Aristoteles, Euclid, dan Ptolemy yang sangat memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuannya. Pada masa hidupnya, ia melalui pemerintahan beberapa khalifah Abbasiyah seperti Al-Mut, Al-Ta'i, Al-Qadir, dan Al-Qaim. Periode-periode ini dipenuhi perkembangan intelektual yang pesat, tetapi juga ketidakstabilan politik. Namun, justru di tengah tantangan-tantangan itu, Ibnu Al-Hatham berkembang menjadi salah satu pemikir yang paling produktif dan inovatif. Dalam sejarah peradaban Islam, karirnya berkembang ketika ia diundang oleh Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah untuk datang ke Kairo. Sang Khalifah berharap Ibnu Al-Hatham mampu merancang proyek besar untuk mengatur aliran air Sungai Nil demi mencegah banjir dan kekeringan. Ibnu Al-Hatham menerima tantangan tersebut, namun setelah melakukan penelitian di lapangan, ia menyimpulkan bahwa proyek tersebut tidak mungkin dilakukan dengan teknologi pada masanya. Menyadari hal ini dapat membuatnya dihukum, ia berpura-pura mengalami gangguan mental agar terhindar dari murka khalifah. Ia akhirnya hidup dalam pengawasan rumah, tetapi masa ini justru menjadi titik paling produktif dalam kehidupan intelektualnya. Dalam kesunyian rumah itu, ia menulis dan meneliti tanpa henti. Kontribusi terbesar Ibnu Al-Hatham berada dalam bidang optik. Karyanya yang paling monumental adalah Kitab Al-Manazir atau Book of Optics yang selesai pada tahun ke-1021. Dalam buku ini, ia menjelaskan secara ilmiah bagaimana manusia melihat poda sotitu. Teori yang dominan mengikuti pemikiran Euclid dan Ptolemy yang menyatakan bahwa mata memancarkan cahaya. Ibnu Al-Hatham membantah teori itu secara total. Ia membuktikan bahwa penglihatan terjadi karena cahaya dari objek masuk ke mata. Temuannya ini adalah revolusi besar dalam sejarah optik. Ia juga menjelaskan bagaimana cahaya dipantulkan, dibiaskan, dan bagaimana bayangan terbentuk. Inilah fondasi dari ilmu optik modern yang dipahami dunia hingga saat ini. Dalam fisika, Ibnu Al-Hatham memperkenalkan konsep yang kemudian dikenal sebagai kamera obscura. Ia menemukan bahwa cahaya yang masuk melalui lubang kecil dapat membentuk gambar terbalik di permukaan. Prinsip ini menjadi dasar teknologi kamera, film, dan fotografi modern. Ia juga meneliti pelangi, pembiasan cahaya di atmosfer, dan berbagai fenomena optik lainnya. Cara kerja pikirannya selalu sistematis, berbasis observasi, eksperimen, dan verifikasi. Metode ilmiah yang kita kenal sekarang banyak dipengaruhi oleh pendekatannya. Dalam matematika,
Ibnu Al-Hatham mengembangkan teori bilangan, geometri, dan menyelesaikan berbagai masalah aljabar yang rumit. Salah satu kontribusinya adalah solusi terhadap masalah optik yang kemudian dikenal sebagai masalah Alhazen, yaitu mencari titik fokus pada cermin bola. Masalah ini menjadi pusat penelitian matematika selama berabad-abad setelahnya. Pengaruh Ibnu Al-Hatham menjalar ke seluruh dunia. Karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-13 oleh Gerard dari Cremona. Di Eropa, teori-teori Ibnu Al-Hatham menjadi rujukan utama bagi ilmuwan besar seperti Roger Bacon, Johannes Kepler, dan Galileo. Kepler menggunakan konsep optik Ibnu Al-Hatham untuk menyusun teori lensa. Galileo memanfaatkan prinsip-prinsip optik dalam pengembangan teleskopnya. Bahkan Newton dan Descartes menggunakan banyak gagasan dari Ibnu Al-Hatham untuk membangun teori fisika modern. Dalam dunia Islam, pengaruhnya juga besar. Metode observasi dan eksperimennya menginspirasi ilmuwan seperti Al-Baruni dan Omar Khayyam. Prinsip-prinsip optiknya digunakan dalam pengembangan astronomi dan perangkat optik. Pemikirannya melintasi batas budaya, bahasa, dan agama. Ia bukan hanya ilmuwan Muslim, tetapi ilmuwan dunia. Ibnu Al-Hatham menulis lebih dari 200 buku dan risalah. Sayangnya, tidak semuanya bertahan hingga kini. Namun karya-karya terpentingnya masih dapat ditemukan, seperti kitab Al-Manazir, Rizala Fa'aldo, Kitab Al-Heya, dan Makalah Fa'al-Hisab Al-Hindi. Setiap karya menampilkan kecerdasannya dalam merumuskan teori berdasarkan bukti dan eksperimen, bukan sekadar spekulasi filosofis. Penulis buku 60 ilmuwan Muslim paling berpengaruh menempatkan Ibnu Al-Hatham pada peringkat kedua karena kontribusinya yang revolusioner dalam optik, metode ilmiah, dan teknologi. Ia bukan hanya ilmuwan, tetapi juga pelopor cara berpikir ilmiah modern. Eksperimen-eksperimennya menjadi landasan bagi berkembangnya sains di Eropa dan dunia. Ibnu Al-Hatham menjalani hidup sederhana, meskipun dikenal luas sebagai ilmuwan besar. Pada masa tuanya, ia tetap menulis, meneliti, dan mengajar di Kairo. Ia meninggal pada tahun ke-1040, namun warisannya tidak pernah padam. Pemikiran dan metode ilmiahnya menjadi bagian penting dari fondasi ilmu pengetahuan modern. Ibnu Al-Hatham adalah bukti bahwa pencarian ilmu adalah perjalanan yang tak mengenal batas. Ia adalah simbol kecerdasan, ketekunan, dan keberanian untuk menantang teori lama demi mencari kebenaran. Warisannya terus hidup dalam dunia modern dalam kamera, teleskop, mikroskop, teknologi optik, dan bahkan dalam metode ilmiah yang digunakan para ilmuwan saat ini. Ia adalah salah satu intelektual terbesar dalam sejarah manusia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk mengikuti dan berlangganan saluran kami untuk konten inspiratif lainnya.